Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin rahmatillahi fil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Sahabat pencinta Al-Quran, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat pertama di surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Inna arsalna Nuhan. Ayat ini dibuka dengan huruf taukid inna untuk menunjukkan betapa kemudian perkara ini adalah perkara yang penting. Untuk menunjukkan bahwa perkara ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Nuh untuk dilakukan adalah perkara yang kuat dan kokoh yang tidak akan mungkin bisa dibendung oleh orang-orang yang mengingkarinya, juga tidak mungkin disimpangkan oleh framing dusta oleh orang-orang yang mendustakannya. Inna arsalna Nuhan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh ini memiliki beberapa gelar, di antaranya beliau digelari Syekhul Anbiya. Dikatakan Syekhul Anbiya karena usia dakwahnya paling lama di antara para nabi dan rasul. Kemudian beliau juga digelari Abul Bashar As-Sani. Kenapa demikian? Karena dikatakan beliau adalah rasul pertama yang diutus setelah Nabi Adam, dan juga dikatakan karena yang tetap hidup di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam tersebut adalah zuriyah beliau, adalah keturunan beliau, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqun, di surah As-Saffat ya. Kemudian diutus kepada siapa Nabi Nuh ini? Ila qaumihi. Penegasan ila qaumihi ini untuk juga memberikan motivasi kepada Sayyidina Nuh alaihi salam bahwa yang didakwahi, yang diberikan peringatan ini adalah kaumnya. Di situ bahkan kemudian ada keluarganya, ada kerabatnya dan orang-orang yang dicintainya. Begitu juga kemudian penegasan ila qaumihi ini juga akan memberikan efek psikologis dalam berdakwah. Nabi Nuh akan kemudian penuh dengan kelembutan, penuh dengan cinta. Kenapa? Karena yang didakwahi adalah kaumnya, yang di dalamnya ada kerabatnya, ada keluarganya, dan tentu saja kaumnya secara keseluruhan adalah orang-orang yang dicintainya karena mereka adalah kaumnya. An anzir qaumaka. Perintahnya untuk apa kepada kaumnya itu? Untuk memberikan inzar. Inzarnya ini 3 bentuknya. Yang pertama menyebutkan ma'anzarobihi, menyebutkan konsekuensi ancaman ketika kaumnya tersebut ingkar terhadap dakwah yang dibawa oleh Sayyidina Nuh alaihi salam, berupa azabun alim. Yang kedua, inzar yang kedua adalah berupa menyebutkan ma'anzaru anhu, berupa janji pahala bagi mereka yang mau menyambut dakwah Sayyidina Nuh alaihi salam. Di antaranya yang disebutkan di ayat 4 adalah yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Kemudian yang ketiga, inzarnya adalah dengan menyebutkan segala sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah yang pedih. Yaitu dengan di ayat 3 bisa kita lihat ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, yaitu dengan kemudian beribadah,
bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Ya, berupa apa kemudian azabun alimnya ini? Ibnu Abbas menyebutkan azabun alimnya ini adalah siksa akhirat, tapi ada yang lainnya kemudian menyebutkan siksa di dunia yang pada pamungkasnya adalah siksa itu berupa tufan, yaitu air bah. Tapi juga ada yang kemudian menggabungkan pendapat ini bahwa ya siksa azabun alim itu adalah ancaman siksa di dunia, dan juga kemudian tentu saja yang paling pedih dan menakutkan adalah siksa akhirat. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.